Oke, wah. Kali ini, assalamualaikum dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, ya mau kapan aja lah teman-teman mendengar podcast kali ini. Kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ya. Beliau adalah mahasiswa aktivis apa lagi ya? Enggak aktivis, mahasiswa biasa. Boleh perkenalkan dulu, Oke. siapa dari mana? Oke, mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Ari Wibowo, asal dari Sumatera Barat. Domisilinya di Palembang. Kalau di sini tinggalnya di Wisma Gunung Merah. Wisma Gunung Merah di mana? Di Jalan Magelang, Jalan Magelang, Yogyakarta ya. Yogyakarta. Oke, oke, teman-teman, narasumber kita kali ini adalah seorang, ya ibaratnya kita sudah lama ya, sahabat lah, sahabat yang sudah lama berteman, kita bersahabat Dari awal kuliah. lagi. Saya mengundang Anda hari ini tuh buat kita diskusi Sharing. Sama-sama belajar. Ya gitu. Sharing seputar hukum adat. Oke, siap. Karena saya melihat saudara Ari ini memiliki beberapa ataupun ya ibaratnya sudah paham lah ya terkait dengan hukum adat yang ada di Indonesia saat ini. Enggak terlalu. Sharing lah intinya kan. Jadi gini, Ri, beberapa atau enggak akhir-akhir ini saya melihat bahwa kondisi hukum adat kita yang ada di Indonesia saat ini tuh mulai terkikis. Terkikis baik dalam artian pemahamannya, baik dalam artian pengaplikasiannya di lapangan dan lain sebagainya itu sudah mulai terkikis karena seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi hukum pun juga sangat berpengaruh untuk mengikis untuk mengurangi pemahaman ataupun nilai-nilai hukum adat itu sendiri. Kalau saudara Ari melihat hukum adat di Indonesia saat ini gimana? Karena saya melihat itu sudah mulai hilang gitu. Ya, kalau saya melihat dari asumsi saya bahwa hukum adat di Indonesia itu ya betul makin terkikis kayak gitu. Iya kan? Betul. Ya, kalau kita lihat dari sudut kasus ya, dari kayak zaman dahulu, bukan zaman dahulu, dari zaman kita sekolah, dari SD atau dari sebelum sekolah lah ibarat kata tuh, anak-anak, misal kita lihat dari kasus anak-anak ya. Iya. Anak-anak zaman dahulu itu kalau setiap sore suka main bola, main layangan, ngaji. Kalau sekarang kan kebiasaan-kebiasaan itu sudah hilang gitu. Bukan terkikis lagi, udah hilang, malah sekarang anak-anak tuh kalau bangun tidur cuma main gadget, main game. Betul. Nah, saya juga merasakan hal itu gitu. Ya, apalagi kalau di dalam kehidupan masyarakat. Di zaman dahulu itu bukan di zaman kalau balik lagi ke belakang, kalau di dalam pemukiman masyarakat itu kalau misalnya dari ada anggota masyarakat itu ada yang ingin berpindah tempat, pindah domisili, itu masyarakat tetangga-tetangganya itu ikut gotong royong membantu. Kalau sekarang kan nggak ada lagi yang kayak gitu, kebiasaan umum kayak gitu. Itu sampai ke desa-desa ya. Padahal hal-hal kayak gitu waktu itu di kota-kota yang sering terjadi ya. Iya. Kalau sekarang nggak ada lagi. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Bukan terkikis, memang nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Kebiasaan itu. Sudah mulai menjadi realita lah ya. Iya. Tapi gini, dengan kebiasaannya sudah mulai hilang kayak gitu, apakah hukum adat atau enggak ibaratnya kebiasaan-kebiasaan adat yang ada di setiap daerah itu juga seperti itu? Ibarat kata hukum-hukumnya itu sudah mulai dipengaruhi oleh hukum-hukum positif di Indonesia. Terlebih atau terlepas di semua daerah ya. Mungkin bisa kasih tahu sharing di daerah saudara Ari sendiri dulu deh kalau kayak gitu. Kalau saya melihat dari kasus di tempatku yaitu di hukum adat di Minangkabau di Sumatera Barat, di Kabupaten Solo di Nagari Sulit Air,
ada yang kasus kayak gitu. Misalnya Ada kan? ada kasus namanya kasus sengketa tanah ulayat. Ya, itu juga rentan kayaknya. Ya, kan kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 18B ayat 2, kan negara itu mengakui Ya, kan hukum adat hukum tersebut. adat itu sendiri Di mengakui. hukum agraria juga, kalau di daerah tersebut masih ada kehidupan ibarat tuh adat istiadatnya itu masih ada, berarti negara itu mengakui. Ya, Nah, tapi kalau kita lihat dari kasus yang saya ikuti sebulan yang lalu, sempat dijadiin bahan diskusi webinar. ya. Pemerintah atau negara ikut intervensi di dalam hukum adat tersebut. Oh, Yaitu BPN Badan Pertanahan Nasional itu memberi kepastian hukum kepastian hukum untuk dalam menjamin tentang tanah ulayat tersebut. Tanah ulayat itu akan disertifikatkan. Oh, Nah, di situ bentar. di situ letak permasalahannya lu. Iya, bentar. Itu tanah-tanah yang sudah lama di ibaratnya tuh dipositifkan, diyakinkan Iya, sama pemerintah itu untuk apa? kalau dari pendapatnya dari pihak BPN, mereka pas menjawabnya cuman kami sebagai negara memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Iya, berarti bentar. Kalau ada kepastian hukum, berarti seolah-olah tanah ulayat ataupun tanah adat itu sendiri sudah mulai diambil alih dong. Iya, Karena identifikasi dari tanah adat, tanah ulayat itu kan memang dia tuh tidak bersertifikat sama sekali. betul. Nah. Jadi kalau di dalam tanah ulayat kalau di dalam sistem hukum adat itu tanah ulayat itu bukan tanah individu, tapi tanah bersama, milik kolektif. bersama. Ya, ya. Nah, di situ letak rancunya kalau menurut saya, asumsi saya loh. Iya. Bukan saya menyalahkan negara, bukan, tapi alangkah baiknya segala sesuatu yang terjadi di dalam kaum adat itu biarkanlah kaum adat tersebut yang menyelesaikan kayak gitu. Iya, betul. Harusnya Biar kayak gitu. ada eksistensinya di situ kan, biar mereka tuh berkembang sendirinya kayak gitu, mempertahankan nilai-nilai tersebut. Iya. Nah, karena ada negara ikut campur, disitulah banyak pergesekan-pergesekan terhadap hukum tersebut. Misalnya kasusnya itu kaum dengan kaum bersengketa, mereka mengajukan ke kerapatan adat. Kerapatan adat. Iya. Kerapatan adat itu Ya, kerapatan adat itu apa? ya disebutin KAN. Kalau KAN itu kepanjangannya Kerapatan Adat Nagari. Jadi segala sesuatu sengketa apapun itu diselesaikan di kerapatan adat. Oh, gitu. Nah, karena kaum adat itu tidak ada sengketa, menyelesaikannya di KAN, tapi KAN itu tidak bisa memutuskan deadlock, maka kaum adat itu mengalihkan untuk memutuskan, mereka mengajukan ke pengadilan hukum positif. Nah, di situ letak apa sih yang terjadi gitu. Luar biasa ya, sampai negara ikut intervensi sampai ke ranah-ranah peradilan juga. Tapi bentar, memang problem sih kalau kita lihat kalau misal pause. Oke, dengan melihat beberapa problematika yang tadi, ada pesan nggak? Maksudnya harusnya hukum adat dengan hukum positif itu seperti apa? Idealnya menurut saudara? Kalau menurut saya ya, peran negara itu cukup untuk mengakui, dan ibarat kata tuh seandainya di daerah tersebut bahwa masih kental dalam hukum adatnya, disitulah peran negara untuk memberi kontribusi. Kontribusinya itu dari segi misalnya dalam segi melestarikan, dari segi misalnya dalam persengketaan itu cukup biarlah kaumnya menyelesaikan kayak gitu loh. Kalau dalam sertifikat itu untuk menjamin kepastian, tapi kita lihat lagi itu untuk siapa kayak gitu. Dilihat juga, dikaji secara jelas kayak gitu loh, untuk siapa. Kalau memang itu untuk kaum, bahwa itu atas nama kaum,
bukan atas tanda tangan dari penghulu. Itu poin pentingnya lu. Oke. Nah, di situ letak kesalahan dalam sertifikatnya itu. Berarti ada batasan sendiri ya. Iya, Menurut saudara batasannya itu lewat mana? Biasanya diatur atau melalui diatur lewat hukum positif atau hanya sekedar kalau kebiasaan saja? kalau di dalam hukum adat, kalau saya lihat di Sumatera Barat itu udah ada aturannya di dalam Perda. Kalau nggak salah tuh di Perda 2014 atau di 2008, saya lupa. Ya. Nah, mungkin nanti saya akan baca lagi karena saya tahunya di tahun 2014 kalau nggak 2008. Ya. Di situ diatur semua lu. Oh, Di gitu. dalam apa fungsi dalam pemerintahan di dalam hukum adat itu sudah diatur semua. Ya, ya. Nah, dalam sengketa adat ini yang banyak terjadi kasus-kasusnya gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya negara cukup untuk memberi peran kayak gitulah, aturan-aturan terhadap fungsi-fungsi pemerintahan adat tuh kayak gini gitu aja. Jangan ikut campur dalam ibarat kata kasus-kasus kayak persengketaan, cukup diselesaikan dalam kerapatan adat. Saya yakin bahwa dalam sengketa tersebut kaum tersebut bisa menyelesaikannya. Oke. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, pasti bisa. Mungkin butuh support aja. Ya, meskipun kasus mau serumit apapun, ya ibaratnya mereka punya cara sendiri lah buat menyelesaikannya itu, ya kan? Ya. Oke, baik. Wah, luar biasa. Sangat bermanfaat ya, sangat informatif, sangat ya memberikan wawasan yang sangat luas, luar biasa. Terima kasih Saudara Ari Wibowo untuk memberikan pandangan terkait dengan problematika hukum adat sekarang ini dengan konsekuensi yang ada mungkin ke depan yang sangat berpengaruh lah ya kan. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk memberikan sedikit pembahasan yang sangat luar biasa menurut saya. Oke, sama-sama. Ya, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dan semoga kita bisa beri manfaat yang sebanyak-banyaknya buat pendengar-pendengar podcast kita. Terima kasih Saudara Ari Wibowo, cukup sekian podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen channel ini untuk mendukung video kami selanjutnya. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.